yadhkurunallah, untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Tilawatul Quran itu zikir yang paling tinggi, karena zikr itu artinya adalah mengingat. Dengan tilawatul Quran dia bisa mengingat kepada Allah. Tadi kita sudah bacakan surah Yasin, kita bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi dan penutup surat Al-Baqarah. Dilanjutkan kita membaca kalimatul haq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insya. Kalimatul haq, baca la ilaha illallah. Kalimat itulah yang menyebabkan seseorang walaupun tadinya kafir, dengan ungkapan la ilaha illallah dia akan menjadi penghuni surga. Kafir nih, kafir sepanjang hidupnya, malam itu dia dapat hidayah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah, surga. Kita kumpul bersama, kita membacakan tahlil la ilaha illallah. Kita kumpul bersama membaca dzikir yang lain, membaca sholawat dan lain sebagainya. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang duduk di ma'ad atau di majlis tersebut? Ada 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama, haffathul malaikah. Malaikat akan menaungi majlis tersebut. Malaikat yang menaungi majlis itu dengan sayap-sayap. 2, wa ghasiyatuhur rahmah. Orang-orang yang berada di majlis itu ditutupi dengan rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa dzakarahumullah fi man indahu. Dan Allah menyebut nama-nama orang itu di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Siapapun dia yang berzikir, dimanapun dia berzikir. Tadi pada maghrib dia berzikir di Masjid Nurul Hidayah. Malam ini kita kumpul berzikir di majlis kita ini, maka nama-nama orang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang sudah menyebutkan nama kita, ya suatu kebanggaan, rasa syukur yang tiada tara. Yang pernah saya ilustrasikan, misalnya kita semuanya ada acara undangan ke balai kota. Yang diundang itu misalnya kumpul di balai kota sampai 300 orang. Ke balai kota, kita disebut, nama kita disebut sama Pak Anies, seneng banget. Itu ada 300 orang, nama kita disebut sama Pak Anies. Salah satu contoh nih, misal ada warga saya, ada warga kota Jakarta tinggal di RW 12, namanya, ya Allah, itu kita senang banget. Itu baru disebutin sama Pak Gubernur. Ini Allah yang nyebutin. Orang-orang yang berzikir, kata Rasul tadi dalam 2 hadis yang intinya sama, tadi satunya adalah majlisin, satunya adalah maq'adin. Salah satu di antara keutamaan akan didapatkan, nama orang yang berkumpul di situ disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk lain. Ya. Alhamdulillah. Kita awali dengan zikir bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang digaransikan oleh Rasulullah kita bisa meraih itu semua. Naungan malaikat kita dapatkan, rahmat dari Allah kita dapatkan, nama-nama kita semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, berkaitan dengan malam ini kita akan berdoa. Berkaitan dengan doa, Allah sampaikan ud'uni astajib lakum, minta. Dalam Al-Quran juga Allah memberikan beberapa gambaran kepada kita yang harus kita kaji lebih dalam. Apa ada di antara ayat-ayat, manakala kita berdoa, jangan doa buat diri sendiri saja.
Rasulullah juga mencontohkan kepada kita ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Allah sampaikan sebagaimana itu diabadikan dalam momen sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ungkapan salam dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah jawab assalamu alaikum, kedamaian buat kami. Maka dalam Al-Quran juga Allah memberikan petunjuk kepada kita, kalau doa jangan sendiri, jangan minta buat diri sendiri saja. Kan di dalam rukun khutbah Jumat juga, kalau doa itu tidak dibaca maka khutbahnya tidak sah. Apa doanya? Allahumma gfir. Itu doanya buat siapa? Bukan buat sendiri, tapi Allahumma gfir. Jadi kalau di dalam doa di situ dia nggak baca Robbi gfirli, masih sah. Dia nggak baca Allahumma rzuqni, ya Allah limpahkan rizki kepadaku, masih sah, dengan catatan sebelumnya diawali dengan Allahumma gfir lil muslimina. Artinya seandainya khotib Jumat itu doanya hanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, selesai udah. Walau ada orang doanya panjang banget, tapi di situ nggak ada Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka khutbahnya tidak sah. Nah, dari situ kita mengambil pelajaran bahwa kita doakan orang lain itu sangat luar biasa. Karena dalam salah satu hadisnya Rasul juga sampaikan, seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya itu tahu, ketika dia doakan maka malaikat di atasnya berdoa amin, engkau juga. Kita doain saudara kita, ya Allah, Allahumma gfir lahu, ya Allah. Ada tetangga saya, ya Allah, di tengah malam kita terbangun, kita miris prihatin dengan keadaan tetangga kita. Ya Allah, saya nggak bisa bantu apa-apa, ya Allah, dari sisi finansial. Tetangga saya lagi membutuhkan finansial yang amat sangat banyak, ya Allah. Saya hanya bisa doain, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita doain tetangga kita, malaikat mendoakan amin, engkau juga. Jadi ketika kita doakan orang lain, maka doa kepada orang lainnya sampai, kita pun include di dalamnya. Beda kalau kita doa sendiri, orang lain gak dapat doa itu. Robbi firli, ya hanya buat kita saja. Makanya biasanya kan kalau di beberapa tempat kan kalau dikir setelah sholat kan, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masayikhina wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bukan hanya buat dirinya, tapi buat kedua orang tuanya. Bukan hanya itu, tapi buat para guru-gurunya. Guru-guru yang sudah nggak ada dimintain, didoain. Kan istighfar minta ampun. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Kita yang laki-laki dan juga ya Allah, saya mohon ampunan ya Allah buat orang-orang yang menjadi tanggung jawab pada diriku. Istri tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita. Kita minta di situ wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Kita doain mereka. Dengan doanya adalah memohon ampunan. Nah, berkaitan dengan doa, siapa saja yang kita doakan, ya orang lain, apakah itu memang dia masih ada ataupun sudah tidak ada. Ketika seseorang melakukan ziarah, dia doakan Allahumma gfir lahu, dia akan mendapatkan sesuatu. Dia akan mendapatkan sesuatu. Kalau yang diziarahinya adalah seorang ulama, maka dia akan mendapatkan keberkahan, karomah dari ulama yang diziarahinya tersebut. Rasulullah sampaikan, memang dulu ziarah itu dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ada
Ada cerita yang menarik. Saya juga kaget sebetulnya. Ada tetangga saya di Puri Gading, tetangga saya itu istri saya dengan istrinya itu sangat dekat. Istrinya itu orang Sukabumi, punya ibunya tuh tirakatnya luar biasa. Itu kalau punya guru itu fatihain satu-satu, nggak pakai kolektif, satu-satu. Bahkan untuk tawasul saja, dia malam Jumat tawasul itu bisa 2 jam, karena fatihahnya satu-satu. Ini Al-Fatihah doa, kan fatihah itu doa. Al-Fatihah 5 kuri ala fatihah itu sesuai. Nah suatu ketika, ya termasuk sama almarhum mama belum pernah ketemu, cuman dengar dari anaknya aja. Ini saya punya temen ini, katanya bapaknya ustadz gitu di Cililitan, namanya ini. Setelah tahu belum pernah ketemu, selalu difatihahin. Setelah jalan setahun difatihahin, itu ngomong ke anaknya, saya mau ketemu. Saya diimpiin saya, padahal wajahnya nggak tahu. Diimpiin. Akhirnya langsung ketemu, janjian, datang ke sini. Iya sama di mimpi. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, mama udah nggak ada. Terus mantunya ini yang kawan saya dulunya di Puri Gading sakit bau luar biasa. Orang katanya ceritanya pas saya datang ke sana tuh kayak di alam kubur gitu kan, dingin bang bulak. Lah ibu mertuanya bingung, ini si ibu bingung banget. Ya, saya tahu setelah kejadian, setelah saya kembali lagi ke Puri, taunya saya ditelepon, Pak Haji, ini anaknya nih, Pak Haji bisa ke Bogor gak? Ngapain ke Bogor, bisa gak? Oh ada apa? Pokoknya bisa ke Bogor gak? Ini suami saya, ini gini ya. Ya berangkatlah saya malam, saya nggak bisa sore nih, malam nggak apa-apa, malam jam 10 saya berangkat. Oh iya, pakai selimutan. Udah berapa hari nih? Udah 7 hari. Pak Haji mohon doa, ya Bismillah, kita baca Fatihah bareng-bareng. Saya pulang, besok kayak cerita, iya Pak, ini ibu saya bingung, suami saya begini sakit ya, dibawa ke dokter nggak kenapa-napa. Akhirnya seperti biasa, guru-gurunya difatihahin, termasuk di dalamnya ada almarhum mama. Ketemu mama di dalam mimpinya, saya kan udah nggak ada, kan ada anak saya tuh di Puri Gading. Itu kan ada anak saya di Puri Gading itu, udah datang minta coba aja minta tolong ke sana. Makanya saya telepon Pak Haji, katanya lah saya nggak bisa apa-apa. Enggak, artinya Pak, saya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika kita melakukan ziarah, kita doakan orang yang sudah mendahului kita, ada sesuatu di dalam. Maka tadi ini berkaitan dengan doa. Ud'uni astajib lakum, kita doakan baik itu orang yang sudah tidak ada ataupun orang yang masih ada. Yang terakhir berkaitan dengan istighfar. Dalam kitab Nasoihul Ibad, nasihat kepada hamba. Di situ keutamaan istighfar. Di sini dikatakan orang yang mau hatinya senantiasa sabar atas segala ujian yang Allah turunkan, hatinya senantiasa khusyuk, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Di situ dijelaskan, maka perbanyaklah minta ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Di situ adalah petunjuknya, mintanya ampunan buat orang lain, bukan buat dirinya. Kalau buat dirinya ya mungkin hanya dia aja. Tapi ketika dia doakan orang lain, berarti jutaan orang Islam yang sudah didoain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, berarti kan semuanya. Kita alhamdulillah bisa seperti ini, alhamdulillah masih tetap istiqomah dengan Islam iman kita. Tidak bisa kita nafikan doa dari saudara-saudara kita. Ketika misal di Masjid Nurul Hidayah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, khotibnya berdoa diaminkan sama jamaah, berarti kita termasuk di dalam doa itu. Kita bisa seperti ini tidak lepas dari doa saudara-saudara kita
Itu yang kelihatan, belum lagi yang nggak kelihatan. Artinya apa? Bisa jadi mungkin ada saudara kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, pak le kita, pak de kita yang terus doain kita secara khusus. Kita kan nggak tahu. Ketika kita bisa seperti ini, alhamdulillah. Kerjaan kita sukses, alhamdulillah. Kehidupan kita, keluarga Allah tetapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa jadi ada doa orang-orang hebat di lingkungan kita. Ada doa para guru-guru kita yang nggak mau ngelepas kita. Itulah hebatnya guru ngaji kita. Sebegitu besar ya tanggung jawabnya, selalu didoain itu murid-muridnya. Karena prinsipnya apa? Prinsip dulu ini ngaji sama saya nggak mau murid saya ini tergelincir. Tak lepas. Kita sampai saat ini alhamdulillah masih bisa seperti ini adalah doa dari orang-orang yang ngawal hidup kita. Para guru kita utamanya yang udah ngajarin kita sangat luar biasa, ngajarin ngaji, ngajarin ilmu kehidupan, dan doa dari saudara-saudara kita. Dan dalam kitab Nasolihul Ibad itu juga dijelaskan, setelahnya ada di situ diungkapkan salah satu hadis orang yang memohon manistaghfara lil mu'minina wal mu'minat bisab'in wa isrina, orang yang memohon ampunan untuk saudara-saudaranya muslimin muslimat, mukminin mukminat sebanyak 27 kali, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan karunia rezeki. Bagaimana aplikasinya? Allahumma, sama seperti hadis Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina. Enteng di lidah, gak nyita waktu, gak nyita finansial kita, ya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, yang pertama adalah berkaitan dengan zikir, keutamaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan juga kumpulnya kita di sini karena yang kita lakukan adalah suatu kebaikan, sesuatu yang mulia. Zikir mengingat Allah, nggak ada yang macem-macemnya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah memberikan perlindungan kepada kita. Bismillah. Kita pribadi, anggota keluarga kita yang kita tinggalkan, kita titipkan ke Allah, kita tinggalkan untuk sementara waktu, kita titipkan. Toh kita keluarnya buat ngaji, toh kita keluarnya buat zikir, toh kita keluarnya buat silaturahim. Allah beri, kita minta perlindungan Allah, kita minta kepada Allah perlindungan. Allah jaga kita, Allah jaga istri dan anak kita. Begitu juga yang kedua, dengan doa sangat luar biasa. Ud'uni astajib lakum, kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, para ulama yang telah mendahului kita akan mendapatkan sesuatu manakala kita mendoakan orang-orang, khususnya para ulama yang telah mendahului kita. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita. Jangan kita ego, karena dalam Al-Quran juga wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu kan kami. Ketika kita berdoa, kita angkat tangan kita, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau siksa kami. Namanya kami berarti kan semuanya. Inna sina au ahtokna Rabbana wala tahmil alaina. Nah itu kami. Makanya kalau di doa kunut, kalau sendiri kan jangan Allahumma hdina, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini. Kecuali kalau kita jadi imam di rumah, misalnya di rumah kebetulan mau berangkat, wah udah komat nih, nggak ngejar nih 2 rakaat, apalagi dengar wah kali ini imam ini mah bacanya cepet ini, nggak nyampe sampai sana. Ya udah kita di rumah misalnya, istri kita jadi makmum, ya udah Allahumma hdina. Tapi kalau sendirian, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini wa tawallani wa barik li wa qini. Tapi kalau kami ya nah jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina. Itu nak semua kami. Jadi kita yang angkat tangan, tapi kita juga doain saudara-saudara.
Termasuk dalamnya tadi Allah doa khotib Jumat, Allahumma gfir. Kalau kita perhatiin nggak usah sampai setahun lah, kita perhatiin seminggu sebulan aja. Berarti 4 kali Jumat. Bener gak nih? Coba. Kan terkadang Jumat itu beda. Beda itu suasana yang amat sangat luar biasa untuk memejamkan mata. Walaupun 5 menit itu luar biasa. Sampai tiba-tiba udah komat gitu. Karena kita fokus satu bulan aja. Oh iya betul, ada doa. Jumat berikutnya ada lagi, Allahumma ighfirlil muslimina. Oh ada lagi. Nanti di bulan kedua iya bener udah dibuktiin tidur lagi. Lanjut lagi. Yang ketiga adalah istighfar. Kita perbanyak istighfar. Baik itu kita mohon ampunan buat diri kita. Kalau kita mohon ampunan buat kita, ya hanya kita, orang lain gak dapat. Tapi ketika kita mohon ampunan untuk orang lain, dalam hadisnya tadi malaikat juga mengatakan amin. Kita doain orang lain, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Malaikat bilang amin, engkau juga. Kita ya Allah gampangin nih urusan adik saya ya Allah. Malaikat bilang amin, engkau juga. Ya Allah mudahkan rezeki kakak saya ya Allah, kondisinya lagi sulit ya Allah. Malaikat bilang amin, engkau juga. Ketika kita doa buat sendiri ya kita aja yang dapat. Kita doakan orang lain dapat aminnya malaikat, juga kita dapat amin dari malaikat. Itu saja, kurang lebih mohon maaf atas segala kesalahan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan para orang tua kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, khusus tentunya yang kita doakan pada malam hari ini, adik dari Bang Dedi yang bernama almarhum Irfansyah bin Wahyudin khususnya, dan para orang tua kita seluruhnya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah dan gelapnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya roboh dan jannah. Orang tua kita yang saat ini masih ada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini, anggota keluarga kita yang ada di rumah, dan keluarga besar kita di saat-saat seperti ini, musim seperti ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala qadri Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim. Falakal hamdu ya ma'bud wa anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa la bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanfi'u biha al-qulub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usul wa taliqu bis-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa darasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana ya Karim awsil wa taqabbal thawaba wa qara'na bil Qur'an wa sabbatna wa masallayna wa mustaghfarna wa mahlalna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa wasilatan wa barakatan samilatan wa rahmatan nazilatan ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وسلم هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة لجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والمصنفين والفقهاء العاملين المجتهدين ثم هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة لجميع أولياء الله في شريك الأرض وبارك في بر وبارها خصوصا السلطان الأولياء سيد محمد بن عبد القادر الجيلاني ولد الشيخ الحسن السازري ولكم بالأنفاس المؤمن بن عبد الرحمن الطاس وناس علي بن عبد الله الراس وإلى الإرشاد والسلبات الحبيب عبد الله بن علي الأحداث سابرات وصول وفروعهم ثم هدية منا واصلة وبركة ساملة ورحمة نازلة لأرواح أعمامنا وأمهاتنا وأقوالنا خالاتنا وقربان وقراباتنا ولأرواح أساتذتنا ومشايخنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ونفوس خصوصا إلى الأسماء المذكورة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر عنهم سيئاتهم اجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشرفة الفاتحة يا فارق الهم يا كاشف الغم دعواهم يا سبحان الله وتحياتهم يا سلام وأخير دعواهم الحمد لله رب العالمين.